Kisah Mahabharata menceritakan kemuliaan Dewa Wisnu yang menjelma sebagai Sri Krishna untuk menegakkan kembali Dharma, melindungi alam semesta dan menghukum kembali kejahatan. Sri Krishna adalah penuntun jalan bagi Arjuna dan saudara-saudaranya dalam memperjuangkan keadilan dan menjaga keseimbangan serta tatanan dunia ini. Rencana ilahi ini sebenarnya dirancang untuk membebaskan Ibu Pertiwi yang tidak dapat menanggung beban Asura yang lahir dalam bentuk yang berbeda. Dewi Pertiwi tertindas oleh berat badan mereka dan menderita ketakutan. Dewi Pertiwi mencari perlindungan Sang Pencipta sehingga Sang Pencipta terlahir ke dunia ini dalam wujud Sri Krishna. Sri Krishna merupakan titisan dari Dewa Wisnu yang membunuh banyak Asura seperti Kansa, Sisupala, dan sejenisnya. Sementara kita melihat partisipasi langsung Dewa Wisnu dalam rencana ilahi ini, kita juga menyaksikan kehadiran Dewa Siwa di seluruh proses dalam penghancuran Adharma dari dunia ini. Berikut ini merupakan keterkaitan dan peran penting Mahadewa dalam kisah Mahabharata. Namun sebelum itu, seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ceritanya, Mimin minta sedekah kalian dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan video terbaru. Jika sudah, tidak usah berlama-lama. Mari kita lanjutkan ceritanya. Dewa Siwa berperan penting dalam pernikahan Drupadi dengan Pandawa. Dikisahkan ketika Maharsi Vyasa menceritakan kepada Drupada kisah kelahiran sebelumnya Drupadi yang mendapatkan anugerah menikahi 5 indra dari Dewa Siwa sendiri. Maharsi Vyasa kemudian menceritakan kisah seorang nelayan yang diberkati oleh Dewa Siwa untuk mendapatkan 5 suami di kelahiran berikutnya. Hal ini penting untuk membuat Drupada memahami pentingnya rahasia ilahi sehingga mencapai perang di Kuruksetra. Dewa Siwa lah yang mengarahkan pernikahan poliandri dari belakang layar karena sangat penting untuk menjaga persatuan Pandawa yang akan digunakan untuk melawan Duryodhana dan para pengikutnya. Maharsi Vyasa juga meyakinkan Drupada untuk menyetujui pernikahan poliandri Drupadi dengan Pandawa yang tentunya sangat membantu Pandawa mendapatkan bagian kerajaan dari Dhritarashtra. Berikutnya adalah Dewi Amba lahir sebagai Sri Kandi atas karunia dari Dewa Siwa. Dewi Amba merupakan putri kasih yang dimenangkan oleh Bhisma dari Swayambara. Bhisma membiarkan dia pergi ke Salwa karena Dewi Amba mencintai Pangeran Salwa. Namun Pangeran Salwa menolaknya untuk menikahi Dewi Amba karena Dewi Amba sudah dimenangkan oleh Bhisma, dan di sisi lain Bhisma bersumpah untuk tidak menikah seumur hidupnya. Dewi Amba yang sakit hati kemudian menemui guru Bhisma Parasurama untuk meminta keadilan. Hal inilah yang menyebabkan perang antara Parasurama dan Bhisma yang berakhir dengan gencatan senjata. Dewi Amba yang putus asa untuk membalas dendam pada Bhisma melakukan penebusan dosa dan menyembah Dewa Siwa. Dewa Siwa kemudian memberkatinya bahwa di kelahiran berikutnya dia akan menjadi penyebab kematian dari Bhisma. Drupada meminta seorang putra kepada Dewa Siwa, namun Dewa Siwa mengatakan bahwa dia akan memiliki seorang anak laki-laki dan perempuan. Dewa Siwa juga mengatakan kepadanya bahwa itu adalah takdir yang harus mengambil jalannya sendiri. Di sini kita melihat Dewa Siwa menghubungkan nasib Dewi Amba dengan Drupada saat mengatur panggung untuk kejatuhan Bhisma dalam perang Kuruksetra melalui kehadiran Sri Kandi. Yang berikutnya adalah Dewa Siwa memberkati Drupada atas keberhasilan Swayambara Drupadi. Drupada sangat menginginkan Arjuna menjadi menantunya dengan Drupadi. Dalam Swayambara, Drupada menciptakan sasaran yang sangat sulit yang harus ditembak dengan busur bernama Kindura yang diberikan kepada leluhurnya oleh para dewa. Drupada kemudian berdoa kepada Dewa Siwa untuk keberhasilan Swayambara yang membuat Arjuna tiba tepat waktu dan mengenai sasarannya.
Dia percaya bahwa anugerah dari Dewa Siwa akan membuat swayambaranya berhasil. Dan Arjuna akhirnya memenangkan swayambara itu dan menikahi Drupadi. Berikutnya, Dewa Indra tidak mengizinkan putranya mencapai surga dan mendapatkan senjata astra sampai dia mendapatkan Pasupatastra dari Dewa Siwa. Dewa Indra menjelaskan kepada Arjuna bahwa hanya Dewa Siwa yang bisa memberikannya senjata astra yang sangat kuat dari semua dewa. Dewa Siwa lalu menguji kemampuan Arjuna, kualitas dan nilai Arjuna sebelum memberikan senjata astra yang paling kuat ini. Dan dengan anugerah dari Dewa Siwa, hanya Arjuna yang mampu mengumpulkan semua senjata astra. Berikutnya adalah anugerah Dewa Siwa untuk Jayadrata. Anugerah Dewa Siwa kepada Jayadrata mengubah jalannya pertempuran di Kurukshetra. Jayadrata ingin membalas dendam pada Pandawa atas penghinaannya saat menculik Drupadi. Jayadrata lalu melakukan penebusan dosa pada Dewa Siwa. Dewa Siwa kemudian memberikan anugerah, tetapi dengan pengecualian Jayadrata bisa memenangkan 4 Pandawa kecuali Arjuna hanya dengan 1 hari saja. Dan hari itu kebetulan adalah hari ke-13 perang di Kurukshetra. Abhimanyu memasuki Cakrabyuha tanpa kehadiran Arjuna dan mengalahkan tentara Korawa. Matahari telah tenggelam, Arjuna. Jayadrata memanfaatkan anugerahnya dan menghentikan ke-4 Pandawa memasuki Cakrabyuha. Abhimanyu tidak bisa mendapatkan bantuan dari apapun dari pihak mereka dan meninggal setelah pertunjukan spektakuler dari keterampilan bertarung yang luar biasa. Atas kematian Abhimanyu, Arjuna bersumpah untuk membunuh Jayadrata, dan pada hari berikutnya matahari terbenam mengakibatkan bencana bagi Korawa. Pertama kalinya sejak perang dimulai, Arjuna bertempur dengan amarah dan memusnahkan 7 tentara Asuhini bersama dengan Jayadrata. Anugerah Dewa Siwa ke Jayadrata membuat Jayadrata memenangkan pertempuran. Arjuna memenuhi sumpahnya untuk membunuh Jayadrata dengan restu Dewa Siwa. Dan akhirnya, dengan senjata Pasupatastra dari Dewa Siwa, Arjuna berhasil memenggal kepala Jayadrata. Berikutnya adalah Dewa Siwa menyaksikan pertempuran terakhir Karna dan Arjuna. Pada hari ke-17 ketika Karna dan Arjuna saling berhadapan, semua dewa berkumpul di langit untuk menyaksikan pertempuran besar ini. Dewa Siwa dan Dewa Brahma juga datang untuk menyaksikan duel paling krusial dalam perang di Kurukshetra. Baik Dewa Indra dan Dewa Surya berharap kesuksesan untuk putra-putra mereka dan meminta Dewa Siwa dan Dewa Brahma untuk memberkatinya. Kemudian kedua dewa menyatakan bahwa Arjuna lah sebagai pemenangnya untuk menyelesaikan tujuan dari para dewa. Mereka juga menyatakan bahwa Nar dan Narayana tidak terkalahkan oleh siapapun di alam semesta. Dengan demikian, Dewa Siwa memberkati Arjuna dengan kemenangan atas Karna yang akhirnya membuka jalan bagi kemenangan Pandawa atas Korawa. Selanjutnya, atas izin Dewa Siwa, Asatwama berhasil membunuh putra-putra Pandawa di malam hari. Insiden yang paling mengerikan yang terjadi pada tengah malam di akhir perang mendapat persetujuan dari Dewa Siwa. Asatwama memasuki perkemahan Pandawa pada tengah malam dan membunuh 5 putra Pandawa dan yang selamat dari pertempuran besar itu. Dia menawarkan dirinya kepada Rudra untuk memenuhi tujuannya dan Dewa Siwa mengizinkannya untuk membantai saingannya. Kemudian Dewa Siwa memasuki tubuh Asatwama untuk memberinya pedang yang sangat kuat. Asatwama menjadi sangat kuat dalam pertempuran. Banyak makhluk tak kasat mata dan raksasa berjalan di sepanjang kanan dan kirinya saat ia berangkat, seperti Dewa Siwa sendiri untuk memasuki perkemahan musuhnya. Dan akhirnya Asatwama dikutuk oleh Sri Krishna karena sudah membunuh bayi dalam kandungan dengan Brahmastranya. Jadi sobat, kita bisa melihat kehadiran dan keterlibatan Dewa Siwa selama perang di Kurukshetra
Bahkan masih banyak lagi peran Dewa Siwa dalam kisah Mahabharata yang tidak bisa Mimin ceritakan semuanya. Yang ternyata selain Dewa Wisnu yang turun langsung sebagai Sri Krishna, Dewa Siwa juga berperan penting dalam kemenangan para Pandawa di Kurukshetra. Yang sebenarnya adalah Dewa Siwa berwujud Dewa Wisnu dan Dewa Wisnu berwujud Dewa Siwa. Tidak ada perbedaan antara keduanya dan keduanya memberikan keberuntungan. Oleh karena itu, dalam kisah Mahabharata mendapatkan Sri Krishna serta Siwa mendikte proses menuju pembentukan Dharma di zaman dua para yuga. Nah sobat, demikian kisah kali ini. Semoga kalian menyukainya. Jangan lupa like dan share di sosial media kalian. Sampai jumpa pada video kita selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan salam Rahayu.